Menemani hijrahmu setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Ya, kembali lagi bersama Vita di sini di Radio Al-Fatih 107,3 FM menemani hijrahmu setiap hari. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini kita bisa kembali bersama dalam program Hikmah Pagi di Radio Muslim Al-Fatih 107,3 FM menemani hijrahmu setiap hari. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang insya Allah bikin hati kita lebih lembut, amal kita lebih ikhlas, dan hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Temanya adalah agar dicintai Allah, malaikat, dan umat Islam. Masya Allah, siapa sih yang gak mau mendapatkan cinta dari tiga makhluk mulia itu? Bersama guru kita yang kita hormati, Ustadz Rahmat Hidayat Nasution LC. Beliau akan membimbing kita menapaki jalan yang diridhoi Allah. Jadi siapkan hati, catat ilmunya, dan jangan lupa sebarkan kebaikan ini. Dan buat sahabat muslim, jangan lupa jika ingin berinteraksi atau bertanya langsung melalui telepon, boleh banget hubungi di 0821 72118659. Kita juga ada live di TikTok di @radioalfati, dan juga sahabat muslim yang dimanapun berada boleh banget hubungi atau mengakses website kita di alfatistripmedia.com. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Ustadz Rahmat Hidayat Nasution LC. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sahabat muslim dalam keadaan sehat walafiat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan diberikan keteguhan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, hari ini seperti biasa ya, kalau hari Rabu kita bicara tentang tauhid dan akhlak. Saya ngebahas hari ini terkait agar dicintai Allah, malaikat, dan umat Islam. Kenapa tidak masuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya karena Rasul memang sudah sangat cinta kepada kita, sahabat muslim. Jadi Rasul duluan cintanya kepada kita, sehingga bagaimanapun kita, tetap Rasulullah SAW mencintai kita. Dari mana kita tahu, Ustadz? Yang pertama dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibn Abdul Bar ya. Saat itu Aisyah sedang tidur di paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihatnya wajah Rasulullah SAW dalam keadaan tersenyum. Aisyah minta doa dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasul mengangkat tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Lalu Aisyah bahagia luar biasa, sahabat muslim, dan kemudian Rasul mengatakan, wallahi Aisyah, demi Allah Aisyah, inna hadza la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah Aisyah, doa seperti ini juga aku peruntukkan untuk umatku dalam setiap salatku. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat cinta kepada umatnya. Dia selalu mendoakan, dan bahkan di riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW telah mau berpulang, Rasul kumpulin para sahabat. Ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan, nanti setelah aku meninggal, Allah menghadirkan satu malaikat di dekatku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk apa malaikat itu ada di dekatmu? Tu'radu alayya a'malukum. Kerja malaikat itu adalah untuk mengabarkan tentang amal kalian. Fama ra'aitu min khair hamidtullahi alaih. Kalau kulihat amal kalian itu adalah baik, maka aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Tapi kalau kulihat amal kalian itu adalah buruk, maka aku sibuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada umatnya ya, sahabat muslim ya. Jadi ini yang kita pelajari hari ini, bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah, malaikat, dan umat Islam. Sahabat muslim, sumber atau penjelasan atau riwayat yang menjelaskan ini bersumber dari Utsman bin Affan.
Jadi Utsman bin Affan kan salah satu khulafaur rasyidin, khalifah yang dijamin masuk ke dalam surga. Apa kata Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mengatakan, man tarakad dunya ahabbahullah wa man tarakaz zunuba ahabbahul malaika wa man hasama at-tama'anil muslimina uhibbuhul muslimun. Kata Utsman bin Affan, man tarakad dunya ahabbahullah, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man tarakaz zunuba ahabbahul malaikah, dan siapa yang meninggalkan dosa maka dia akan disukai oleh para malaikat. Wa man hasamat tama'anil muslimina uhibbuhul muslimun, dan siapa yang menyingkirkan, menjauhkan sifat tamak dari umat muslim maka dia akan dicintai oleh seluruh umat muslim. Nah, sahabat muslim, tiga inilah masing-masing yang akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita dicintai Allah, cintai malaikat, dan umat Islam. Kita bahas satu persatu. Utsman bin Affan mengatakan, man tarakad dunya ahabbahullah, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dunia itu apa, Ustaz? Kita sering nih sahabat muslim ya mendengar penjelasan para ustadz, jangan cinta dunia, apalagi membaca hadis ya kan. Umat Islam itu banyak di akhir zaman, tapi mereka seperti buih di lautan. Kan gitu kan, tidak ada yang tidak bisa bersatu gitu ya. Apa menyebabkan umat Islam itu begitu tidak bisa bersatu? Jawabannya salah satunya adalah hubud dunia, cinta dunia. Pertanyaannya, apa itu dunia? Jawabannya sahabat muslim, saya lebih suka meniru yang dibuat atau yang dijelaskan oleh khulafaur rasyidin. Di antara yang menjelaskan tentang dunia itu adalah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Innamad dunya sittatu asya. Dunia itu hanya 6 hal katanya. Mat'um, yaitu makanan, masyrub, itu minuman, malbus, pakaian, markub, kendaraan, mangkuh, yang dinikahi, masmum, yang dicium. Inilah yang namanya dunia. Ketika kita meninggalkan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan suka kepada kita. Ini bisa maknanya kesenangan dunia itu ya saat kita masih berada di dunia ini. Allah akan suka saat kita tidak pernah berlebihan. Makan kita tidak berlebihan. Minum kita tidak berlebihan. Pakaian kita tidak berlebihan. Kendaraan kita tidak berlebihan. Ketika yang dinikahin, perilaku kita juga tidak berlebihan yang menyulitkan orang lain. Lalu kemudian yang dicium, terkait dengan yang kita cium itu adalah yang baik. Jangan sampai yang tidak baik. Nah, ketika kita bisa meninggalkan ketergantungan yang lebih terhadap ini, artinya kita ambil dunia ini sebatas keperluannya, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sahabat muslim, ini contoh sederhana ya. Kadang-kadang kita masih lekat kali dengan dunia itu. Ada makanan, kadang makanan ini sebenarnya ya kebutuhan kita sedikit, tapi kita tahankan supaya bisa lama untuk kita. Padahal ketika kita makan, ambil kebutuhan, sekedar selesai dari rasa lapar atau rasa ingin, habis itu bagikan kepada orang lain. Itu adalah jalan yang lebih baik. Rasulullah SAW mempraktikkan itu sahabat muslim. Saya lupa dalam kitab apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi ya. Tapi menceritakan bahwa Aisyah itu pernah diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah, kalau ada makananmu lebih dari 3 hari berarti kau pelit, gitu kata Rasul. Jadi oleh Aisyah, begitu dia dapat hadiah, sahabat muslim, Aisyah kan tidak boleh terima sedekah ya, istrinya Nabi tidak boleh terima sedekah. Beliau adalah hadiah. Begitu dia menerima hadiah, dia panggil pelayannya, dia bagi untuk hanya 3 hari kebutuhan tadi. Selebihnya dia suruh bagikan kepada orang lain. Nah, kenapa ini dilakukan oleh istrinya Rasul atau oleh Rasulullah SAW? Agar tetap dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kadang-kadang terkait dengan dunia ini, mohon maaf sahabat muslim, mohon maaf, kadang-kadang kita lama-lama menahannya, sehingga kelekatan kita kepada dunia ini begitu besar. Tidak berharap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah suka dengan doa kita. Kita berharap, maunya kan kalau rezeki kita, ya katakanlah makanan kita cuma bisa 3 hari, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala besar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tingkat ketakwaan kita kepada Allah dan kemungkinan sering mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka itu mudah datangnya.
Kita kadang-kadang menahan segalanya, nggak ngaku nggak punya harta, tapi rumahnya ada 2, ada 3. Ngaku yang miskin, tapi kendaraan di rumahnya ada 4. Nah ini makan mendatangkan murkanya Allah. Harusnya ya berapa yang jadi butuhkan kita, itulah yang kita gunakan. Nah itu satu persepsi ya sahabat muslim ya. Jadi sehingga kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nafsul Hibatnya itu, bahwa yang dikatakan meninggalkan dunia itu adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap dunia. Kalau sudah tergantung sahabat muslim, kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lainnya adalah ketika kita telah berpulang ke rahmatullah, pasti Allah suka. Sahabat muslim, pernah tahu enggak ke apa sih kerja kita di dalam kubur? Ini udah meninggal kita nih. Kita punya orang tua barangkali udah 35 tahun dan 45 tahun yang lalu meninggal. Pernah nggak kita kaji itu kira-kira kerja mereka tuh di dalam kubur ngapain ya gitu? Kayak misalnya Imam Ghazali sampai sekarang, itu kerjanya ngapain ya di dalam kubur gitu? Pernah nggak kita kaji, kita pikirkan sahabat muslim? Saya memikirkan ini sahabat muslim ketika setelah anak saya berpulang ke rahmatullah 1 Ramadan yang lalu kemudian di 3 Ramadannya ayah saya berpulang ke rahmatullah. Saya menelusurin sahabat muslim, kira-kira kerja mayat di dalam kubur itu ngapain ya gitu. Ternyata kerja mayat itu cuman 2 sahabat muslim, memuji Allah dan berdoa. Jadi ada hadis Nabi, inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat. Fa in kana khairan fahamidullah wastabshiru wa in kana syarra aw in kana ghairu zalik Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amal-amal orang yang hidup itu memberi pengaruh terhadap orang-orang terdahulu dan orang tua mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Jika yang dilakukan oleh orang yang hidup itu yang baik, maka orang yang berada di dalam kubur akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan jika yang dimuji Allah Subhanahu wa taala, dia bergembira. Jika yang dilakukan oleh orang yang hidup itu bukanlah yang baik, ghairu zalik itu bukan yang baik, maka orang yang berada di dalam kubur akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Ya Allah, jangan matikan mereka sampai kau berikan mereka hidayah. Maknanya adalah sahabat muslim bahwa Allah itu sangat suka kepada kita kalau fungsinya 2. Yang pertama memuji Allah, yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketergantungan terhadap dunia, kemungkinan kita ini akan lupa dengan ini. Sahabat muslim punya duit 200 ribu dan sahabat muslim anggap itu udah cukup, maka sahabat muslim itu akan jarang memuji Allah Subhanahu wa taala atau bisa jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sahabat muslim cuma pegang duit 5.000, kadang-kadang kita berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki Allah. Duitku tinggal 5.000 ya Allah, kayak mana laku hidup? Allah suka dengan doa kita. Tapi kalau kita misalnya masih punya duit 200 ribu, tapi kita alhamdulillah, walaupun ya 200 ribu bukan 2 juta, bukan 20 juta, alhamdulillah ini cukup ini buat diriku, maka Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita. Nah jadi sahabat muslim, makna dari ahabbahullahu itu adalah meninggalkan Allah suka itu adalah ketika kita meninggalkan dunia, artinya jangan ketergantungan kita sama dunia. Kalau kita ketergantungan sama dunia, Allah tidak suka. Kenapa? Karena seolah-olah, mohon maaf bahasa halusnya, kita serikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita hanya Allah lah tempat kita meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Tapi realnya kadang-kadang kita ketergantungan sama dunia, kita lupa berdoa, lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sahabat muslim. Lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap dunia? Kalau memang harus seperti itu. Harus misalnya mau tidak mau kita berurusan dengan dunia. Tapi bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, ini jawabannya sahabat muslim kita pelajari dari sahabat ya, namanya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik menceritakan qala rajulun, ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akilha wa atawakkal, akiluha wa atawakkal, au utlikuha wa atawakkal. Qala akilha wa tawakkal. Jadi seorang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku ini punya kudaku ini cocoknya kuikat lalu aku tawakal kepada Allah, ataukah ku biarkan aja habis itu aku tawakal kepada Allah. Lalu kata Rasulullah SAW, ikatlah dia,
Wa tawakkal, ikatlah kudamu tadi, lalu tawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sahabat muslim, maknanya adalah bahwa kita ambillah dunia ini sekedar untuk kebutuhan kita ngikat tadi. Tapi setelah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, munajat kepada Allah. Jika itu adalah terkait dengan harta, maka hartanya setelah kebutuhan kita bagikanlah kepada orang lain. Ingat sahabat muslim, salah satu dari 5 yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab adalah terkait dengan harta kita. Dari mana kita dapat? Kemana kita gunakan? Nah, maka ada nasihat menarik sahabat muslim dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud pernah berkata kepada umatnya, hakun lil akil ayyashtaghilla illa bisalas. Tugas orang yang berakal itu tidak disibukkan kecuali pada 3 hal, kata Nabi Daud. Zad lima'ad, mencari bekal untuk hari kembali. Wa mu'natul lima'as, mencari bekal hidup yang kedua. Yang ketiga, wa talabul lazzatin bihalalin, menuntut yang lezat lagi halal. Itulah tugas kita sebagai orang muslim. Kita jadikan hidup kita ini sebagai bekal untuk hari kembali. Apapun yang kita lakukan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditanya oleh Allah, kemana umurmu kau gunakan? Kemana hartamu kau gunakan? Nah, itu ketika ditanya seperti itu, kita bisa menjawab sahabat muslim, kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, yang kita pandang itu baik, niatkan dalam diri kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wa mu'natul lima'as, cari bekal hidup. Maka kita orang berakal itu tidak boleh meminta-minta, dia harus bekerja. Kerja itu tujuannya bukan untuk ngumpulin harta, bukan, untuk biar dia tidak meminta-minta. Yadul ulya khairum min yadis suflah. Kata Nabi, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka jangan kita minta-minta. Wa talabul lazzatin bihalalin, menuntut yang lezat lagi halal. Artinya setelah kita jadikan itu bekal, lalu kemudian kita bekerja, maka ketika mau memakan, yakinlah bahwa yang kita makan itu halal dan lezat. Bukan sekedar halal, tapi juga harus lezat sahabat muslim. Kenapa harus lezat? Ya agar kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, lalu kemudian dikatakan oleh Utsman bin Affan adalah waman taraka dzunuba ahabbahullah. Siapa yang menghindari dosa maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Apa maknanya sahabat muslim? Maknanya adalah bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat itu akan mudah memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian petugas malaikat pencatat amal keburukan, maka dia akan sedikit melakukan catatannya. Kenapa? Karena dia lihat orang-orang Islam ini sibuk dengan mencatat amaliyahnya, melakukan amaliyahnya. Kalau kata Buya Yahya sahabat muslim, bahwa ketika kita meninggalkan dosa, maka kita itu ada karakternya menyamai seperti malaikat. Sahabat muslim, terkait dengan ini ya sahabat muslim, kita kan pernah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran dijelasin ya, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan malaikat, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala tanya dulu kepada para malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala tanya kepada malaikat, lalu malaikat berikan respon. Kata malaikat, ya Tuhan, apakah kau ingin menciptakan makhluk yang kerjanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Tidak cukupkah kami yang tugasnya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Kami memuji Allah, nusabbihu wa nuqaddisu lak, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya bahwa para malaikat menyatakan, kami ini udah luar biasa ya Allah, kami mensucikanmu, kami juga sudah mentasbihmu, ya artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Artinya malaikat sudah menjelaskan karakter dirinya. Ketika kita meninggalkan dosa sahabat muslim, maka pada dasarnya kita juga sama, sedang memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat muslim, maka ketika kita ingin melakukan dosa, kita ingat-ingat, ada yang suka dengan kita ketika kita menjauhkan diri kita dari dosa. Siapa itu? Adalah para malaikat. Nah, sahabat muslim, kita ini kan tidak bisa lepas ya, mahalul khoto'i wan nisyan, tempat salah dan dosa. Maka kalau dosa berarti ada salah, ada dosanya kadang-kadang gitu ya. Nah, bisa nggak kejadian dosa kecil berubah menjadi dosa besar? Jawaban kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, bisa sahabat muslim. Kapan itu? Ya kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, dijelaskan ya sahabat muslim. Dijelaskan yang pertama dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ya dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dijelaskan yang pertama adalah al-israr wal muwadhafah. Dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Yang pertama kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi adalah ketika kita terus-menerus melakukan dosa tersebut. Anteng aja kita dengan dosa itu, nyaman aja walaupun dosa kita tetap terus lakukan. Ini bisa merubah dosa kecil menjadi dosa besar. Nah, ini menurut Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Kenapa? Karena ada riwayat mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan, dan tidak dikatakan dosa besar kalau diiringi dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita tukang ngibul sahabat muslim, wah kalau ngasih motivasi luar biasa sahabat muslim, tapi isinya kosong gitu. Ini misalnya ya kok saya ya tetap akan membela masyarakat begini-begini, yang itulah sahabat muslim. Tapi ternyata itu cuman hanya omong kosong aja gitu. Nggak ada yang dilakukan, cuman hanya sekedar menyenangkan orang dan menganggap itu biasa, dan tidak menganggap itu dosa, maka ini bisa merubah dosa kecil menjadi dosa besar. Kenapa? Karena dia menyepelekan dosa. Tidak boleh kita menyepelekan dosa sahabat muslim. Maka dia akan berubah menjadi dosa kecil, mengangkat dosa kecil menjadi dosa besar. Kenapa? Karena pada dasarnya kita ya dianggap menyepelekan dosa. Menyepelekan dosa itu adalah dosa besar gitu ya. Lalu kemudian apa lagi? Ayastaghira az-zamba, meremehkan dosa, diremehkannya dosa kecil itu. Maka itu merubah dosa kecil menjadi dosa besar. Lalu kemudian apa? As-sururu bis-saghirah wal farhu biha. Merasa senang dan bahagia dengan melakukan dosa itu. Dosa kecil tadi, bahagia dia walaupun dia tahu itu salah, tetap aja dia lakukan. Contoh sahabat muslim. Kita misalnya berjabat tangan ya dengan yang bukan mahram. Itu kan dosa sahabat muslim. Tapi bukan golongan dosa besar. Sekecil kita salaman gitu ya. Tapi kita merasa ya bahagia aja, yang penting senang aja, ya namanya ketemu salam-salaman aja, kita nganggapnya itu biasa aja. Ini bisa merubah dosa kecil menjadi dosa besar. Kenapa? Karena dalam Islam tidak boleh bersentuhan yang bukan mahram. Tapi kita sibuk dengan bersalaman kan gitu ya, dengan menganggap biasa gitu. Maka ini ya barangkali bisa merubah dosa kecil menjadi dosa besar gitu ya. Merasa senang, bahagia telah melakukan dosa itu gitu ya. Melihat hal yang negatif, misalnya negatif nih dilihat-lihat, senang aja gitu, bahagia aja bisa ngelihat itu, maka itu merubah dosa kecil menjadi dosa besar. Lalu kemudian yang keempat kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ayyatahana bi sitrillahi alaihi wa hilmihi anhu wa ihmalihi iyah, meremehkan apa yang telah dilakukan Allah terhadap dirinya dengan menutupi aibnya dan ditundanya hukuman. Nah, ini adalah bagian dari orang yang menganggap biasa. Nggak apa-apanya, aku berbohong-bohong aja, nggak pernah rezekiku kurang. Aku biasalah ya, biasa aja lah ngebonceng-bonceng, misalnya mohon maaf saya bonceng wanita yang bukan mahram, jadi bonceng-bonceng pigi-pigi, biasa aja, nggak ada masalahnya sama aku itu gitu. Buktinya rezekiku lancar gitu, hartaku banyak. Ini meremehkan dosa kecil menjadi dosa besar. Lalu kemudian apa lagi? Yang kelima kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi yang bisa menyebabkan dosa kecil berubah menjadi dosa besar, ayatiyaz zamba wa yuzhirahu bi ayyazkurahu ba'da ityanihi aw yatiyahu fi mashhadi ghairihi, memamerkan dosa kecilnya agar dilihat dan diperhatikan orang lain. Nah, sekarang kan zaman viral ya sahabat muslim. Dia tahu ini salah tapi dipamer-pamerkannya gitu. Dianggapnya ini sebagai hal yang hebat lah gitu ya. Artinya ya dosa kecil dipamer-pamerkan. Seolah-olah
dianggap itu udah tepat banget gitu, udah pas sekali. Ya kayak sekarang ya jamaah sahabat muslim ya. Ketika terjadi percekcokan di live kan gitu, ditunjuk-tunjukkan. Padahal bisa jadi belum tentu orang yang di live kan itu salah, bisa jadi adalah dia yang salah kan gitu ya. Dipamer-pamerkannya begitu. Itu bisa merubah dosa kecil menjadi dosa besar. Nah, lalu kemudian yang ketiga kata Utsman bin Affan, "Wa man hasama tama'anil muslimin uhibbahul muslimun." Siapa yang menyingkirkan sifat tamak dari umat Islam, maka dia akan dicintai oleh mereka. Sahabat muslim, kita ini kan makhluk yang diciptakan Allah, masih ada unsur hewannya. Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berbicara katanya kan gitu. Jadi unsur nafsunya ada. Terkait dengan unsur nafsu ini, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita dengan mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin, labtagha salisan, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, kata Rasulullah, niscaya dia akan menginginkan lembah lagi dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maka kalau kita punya sifat tamak, maka orang akan benci dengan kita. Kenapa? Karena ya karakternya gini, karakter hewan yang kita miliki. Hewan udah dikasih satu, masih pengen lagi cari yang lain, pengen cari yang lain. Nah ini ketika kita tamak ini, maka orang akan tidak suka kepada kita. Semua mau diserobot kawan tuh katakan. Kalau kerja semua pekerjaan kawan mau diambilnya semuanya. Nah ini akan membenci kawan-kawan yang lain kan gitu kan. Nah maka sifat tamak itu dibenci. Sifat tamak itu dibenci oleh kaum muslimin. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang tamak? Syekh Jamaluddin Al-Qasimi kembali dalam kitab Mau'izatul Mu'minin yang menjelaskan. Yang pertama sahabat muslim, al-iqtisadu fil ma'isha warifqu fil infaq. Sederhana dalam memenuhi keperluan hidup dan teratur dalam menafkahkan. Artinya, kita mampu menyederhanakan diri kita. Kita mampu mengatur, mengalokasikannya. Kita tahu kita ini semua bisanya sebenarnya. Tapi bangunlah satu hal ya sahabat muslim yang menjadi titik profesionalnya kita gitu. Fokus kita tuh di mana? Anda fokus itulah yang kita pikirkan. Untuk urusan-urusan yang lain jangan kita campurin. Kenapa? Karena tugas kita adalah untuk menumbuhkan rasa sayang pada sesama. Kalau semuanya kita mau ambil, tamak itu tadi artinya semua pengen kita miliki, ya tentu akan mengganggu orang lain. Dia semua mau direkrutnya, mau diambilnya, dan orang akan menjadi tidak suka gitu. Timbullah rasa benci orang. Tapi kalau kita misalnya ngambil space, bidang yang memang itu kemampuan kita dan tidak mengganggu orang lain, maka kita akan dicintai oleh orang muslim. Ini sebenarnya Rasul sudah mengajarkan at-tadbir nisful ma'isah. Pengaturan manajemen itu adalah separuh penghidupan. Kita atur diri kita, di mana sih keahlian kita, di mana sih kehebatan kita, di mana sih profesionalnya kita. Itulah yang kita lakukan. Maka ini tidak akan mengganggu wilayah orang lain dan orang lain akan suka dengan kita. Yang kedua, supaya kita tidak tamak, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, ayyatahaqqaqa bi anna rizqal ladzi qaddara lahu labudda wa ayyatiyahu wa illam yastadda hirsuhu. Iktikadkan, yakinkan, alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya? Ini tadi pertanyaan si Andrian ya. Bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menikmati dunia ini, jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Doanya apa? Doanya ya Allah Subhanahu wa taala. Allah, ya Allah, terima kasih atas karunia yang Kau berikan ya Allah. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan ibadahku. Karena Allah Subhanahu wa taala yang suka terhadap kita ini, ya ketika kita meninggalkan dunia yang disukai oleh Allah apa? Memuji Allah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya tentang apa? Tentang dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dalam kajian ilmu tauhidnya, Bang Andrian ya, sekalian dengan Bu Umi ya, bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat ilmu. Allah punya sifat ilmu. Allah tahu segala sesuatunya, termasuk yang terbaik buat diri kita. Maka ketika kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu terhadap semuanya, yang penting buat kita adalah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak ada yang salah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang batil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau misalnya terkait dengan isi dunia tadi ini yang dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib ini terjadi pada diri kita dan itu sudah cukup, pujilah Allah, lalu kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi doanya menyatakan syukur kita dan semoga yang dunia yang kita miliki ini akan menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang susah itu kan kita dapat dunia pengen lebih lagi gitu. Lalu atau misalnya kita ketergantungan terhadap dunia tersebut gitu ya. Nah, tergantungan contohnya misalnya pakaian. Udah apa nih itu pakaian tadi ya, sebenarnya udah ndak pas lagi tapi tetap aja kita simpan dalam lemari. Kenapa ndak dibagikan kepada yang lain? Kalau misalnya makanan, kalau makanan itu udah cukupnya untuk kita di rumah, ada sisanya tuh dibagikan kepada yang lain. Kenapa? Karena kadang-kadang kita simpan sampai dalam kulkas 3-4 hari baru kita makan, padahal itu bisa jadi menyebabkan penyakit juga. Coba kalau kita bagi kepada orang lain, mungkin penyakitnya ndak kena ke kita. Balik kalau zaman sekarang iyalah ada kulkas. Kalau zaman dulu kadang-kadang dipanaskan, itu bukan tidak mengandung penyakit. Makanan itu bisa mengandung penyakit kan gitu ya. Maka Islam itu ya Allah sayang itu ya tidak mendatangkan kemudaratan buat kita, mendatangkan kebaikan buat diri kita. Tapi kalau kita berlebihan, maka yang datang adalah yang buruk buat diri kita gitu. Nah, sekalian tadi nanya pertanyaan terakhir nih, pertanyaan orang dapur gitu ya, Mbak Vita nanya, kita udah berbuat baik tapi dibalas keburukan, apakah kita dapat pahala? Jawabannya iya, kalau kita memahami bahwa setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, tapi setiap keburukan akan dibalas dengan keburukan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan balik samamu. Jika kamu melakukan keburukan maka keburukan itu akan balik samamu. Kita terima aja walaupun kita dizolimi oleh orang lain. Yakin dan percaya setiap perbuatan zolim itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya udah berbuat baik aja, kita tetap berbuat baik, tapi jangan ngenes. Aku udah buat baik, tetap aja ini namanya salah. Buat baik ya buat baik aja gitu. Habis itu dinilai orang, wah ini gini, enggak, diam aja kita. Percayalah, yakin dan percaya bahwa setiap kebaikan akan didatangkan yang baik buat diri kita. Kalau ada orang buat zolim sama kita, yakin dan percaya kezolimannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu bahwa bisa jadi ya perbuatannya yang gak baik itu sama kita, itulah kebaikan itu. Kalau dia misalnya berbuat baik lalu kemudian kita tergantung sama dia, gitu lah, buat baik ini sama dia, dibalas dengan dia kebaikan, ujung-ujungnya kita ketergantungan sama dia. Ini bisa membuat kita repot, gak enakan. Gak enakan tuh gak enak. Misalnya saya sama Mbak Pita, Mbak Pita baik sama saya kasih misalnya bulu meranti. Mbak Pita merasa enak dikasih bulu meranti sama Ustaz. Mbak Pita lalu kemudian ngasih lagi makanan saya balas lagi. Akhirnya ujungnya, aduh Ustaz nih ngasihnya yang mahal-mahal, aku nggak bisa ngasih mahal. Kan ini perbuatan baik nggak? Baik, tapi bisa mencederain kita. Kapasitas kita nggak mampu melampauinya gitu. Mau menyetarakan aja nggak bisa. Akhirnya kita tersiksa. Jadi misalnya kita berbuat baik, dibalas tidak baik sama orang, jangan-jangan itu adalah kebaikan buat kita. Kenapa? Karena kita memang ya inilah kemampuan kita, nggak dibalas sama dia ya udah nggak apa-apa, dan kita nggak merasa tersiksa. Kan beda ya. Saya misalnya, Mbak Pita buat baik sama saya antarin lah bulu meranti. Mbak Pita baik lagi, saya kasih bulu menara. Mbak Pita baik lagi, saya kasih bulu-bulu yang jenisnya lain. Tiba-tiba Mbak Pita, aduh ini Ustaz nih balasannya lebih-lebih kayak mana, kan tersiksa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita orang buat baik nggak dibalas sama dia, kita yakin aja bahwa Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan balik samamu, tapi jika kamu melakukan keburukan maka keburukan itu juga akan balik samamu. Percaya aja dengan ini, ayat ini sudah dapat pahala kita. Nggak perlu sibuk-sibuk balas kezaliman orang. Karena itu sudah ada yang nanti tugas membalasnya. Nggak perlu kita pakai sholat hajat, baca Yasin 41 minta supaya dia dapat balasan. Nggak perlu, karena kezalimannya akan mendatangkan keburukan. Jadi gini Mbak Pita, cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu kan setelah meninggal istrinya Khadijah, lalu kemudian meninggal pamannya Abu Thalib, itu kan disuruh oleh Allah menyampaikan dakwah ke Taif.
Nyampaikan dakwah ini kan tujuannya baik. Yang nyuruh siapa? Allah. Allah. Begitu dia nyampaikan kebaikan, dia aja untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penduduk Taif tadi tidak ada satupun yang mau beriman. Ini kan ngajaknya yang baik nih. Tidak ada yang mau beriman kepadanya. Apakah yang ada adalah Rasul dibalas dengan hal yang gak baik, dilempari pakai kotoran unta yang kerasnya kayak batu. Satu riwayat bilang ada yang bilang kakinya, satu riwayat ada yang bilang wajahnya berdarah-darah. Malaikat Jibril yang sedang berada di langit turun ke bumi, ngapain? Nampung darah Rasulullah. Begitu ditampungnya darah Rasulullah SAW, Malaikat Jibril ini kan gak ada nafsunya. Malaikat kan gak punya nafsu. Tiba-tiba ngomong kayak orang punya nafsu, ya Muhammad minta sama Allah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan gunung Uhud, akan kutimpakan kepada penduduk Taif ini. Andai kata setetes aja darahmu ini jatuh ke tanah Taif, kupastikan tanah Taif ini menjadi tanah yang tandus dan gersang. Apa jawab Rasul? Wallahi ya Jibril, demi Allah ya Jibril, innallaha lam yab'asni ta'anan wala la'anan, walakin ba'asani da'iyatan wa rahmah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Demi Allah malaikat Jibril, aku tidak diutus oleh Allah menjadi pelaknat dan perusak, akan tetapi aku diutus oleh Allah menjadi pendoa dan penebar rahmat. Ya Allah, tunjuki kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ustadz, itu kan kelas Rasul ya, kalau kita mau ngikut Rasul ya kita ikutilah. Kalau tidak mau ngikut Rasul ya memang berarti kita kelasnya nggak kelas pengikut Rasul. Yang nggak bisa Ustadz, tobat, minta pertolongan sama Allah agar bisa seperti itu. Seperti Rasulullah. Kita lanjut. Tadi ada pertanyaan Bu Asi. Ustadz, saya nih punya komunitas. Komunitasnya ini mungkin komunitas dangdut gitu ya, barangkali jenis gitu. Kalau ada di antara kelompok kita nih yang tidak mau salam-salaman, silakan keluar dari grup. Saya tidak mau salaman Ustadz karena saya tahu dosa. Ya, seolah-olah timah dimasukkan di atas kepala lalu bara apinya itu tembus sampai ke kaki. Kan hadis nabinya seperti itu. Tadi Ustadz, ya saya mengamalkan ini, saya nggak mau salaman, saya tinggalkan grup itu. Pertanyaannya, saya salah nggak Ustadz? Sekarang kembali ke ibu. Kira-kira ibu butuh nggak sama komunitas itu? Wah, kalau nggak gitu nggak gitu butuh Ustadz, ya biasa-biasa aja sebenarnya komunitasnya. Ya sudah, berarti ibu mengamalkan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan yang nggak bermanfaat. Kan nggak ada manfaatnya. Ibu salaman yang ternyata malah mendatangkan dosa, ibu tinggalkan, ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena di situ ibu sedang mengamalkan hadis Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tapi jangan juga ibu marah. Terimalah keadaan itu. Kenapa harus diterima keadaan? Karena ibu sedang ingin melakukan kebaikan. Kata Allah, kata Nabi, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka dia akan dipahamkan terkait dengan agamanya. Maka ibu saat ini dipindahkan oleh Allah menjadi orang baik. Sehingga ibu paham agama, kawan ibu mungkin paham agama, tapi Allah nggak menginginkan baik, sehingga nggak diubah oleh Allah. Dia menganggap salaman itu biasa-biasa aja. Maka nggak apa-apa itu katakan. Tapi kita mengamalkan, ini ada hadis Nabi, sebisa mungkin kita mengamalkannya. Maka ketika mengamalkannya, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama untuknya. Lalu kemudian pertanyaan Andrian sudah, Umi udah, Bu Asi udah, ada Umi Zahra. Ustadz, saya biasa nonton Netflix dan film-film gitu. Apakah itu bisa mengubah dosa kecil menjadi dosa besar enggak Ustadz? Nah gini, dosa itu adalah disuruh oleh Allah Subhanahu ketika kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, gitu kita lakukan. Sekarang pertanyaannya, nonton film kayak gitu bisa menimbulkan birahi atau enggak gitu? Bisa menimbulkan fitnah atau tidak? Kalau tidak menimbulkan fitnah, enggak apa-apa. Tapi kalau menimbulkan fitnah, enggak boleh. Nah misal Ustadz, saya lihat misalnya adegan-adegan yang enggak pas itu Ustadz. Ya udah, ketika ibu menilai adegan enggak pas, ibu pergi. Atau ibu menjadi ibroh, beginilah gaya orang. Dia bukanlah mahramnya, tapi dia melakukan hal-hal yang dilarang.
maaf, dia bukanlah pasangannya, dia melakukan hal yang dilarang, ya Allah ampuni dosaku. Bisa nggak jadi amal ibadah? Bisa jadi amal ibadah. Bisa nggak itu menjadi dosa Ustaz? Enggak, bisa jadi menjadi pahala. Tapi harus pandai-pandai menjaga dirinya. Itu kan ibarat orang berjalan di pinggir jurang, silap-silap sikit masuk. Maka ketika menonton yang kayak gitu, kita jaga-jaga iman. Betul nggak kita bisa mengambil hikmahnya? Kalau nggak bisa ngambil hikmahnya, jangan ditonton. Saya tidak sedang berbicara fikih boleh atau tidak, tapi karena ini adalah cerita dosa, ibu lihat aja apakah itu benar dilarang oleh agama melihatnya nggak? Kalau iya, ya udah jangan. Jangan dilihat. Kalau misalnya, ya saya nggak tahu jenis film yang ibu tonton itu seperti apa, karena film itu banyak. Tapi kita bisa mengambil dari sisi hikmah. Kalau misalnya itu bisa menjadi makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita mengenal karakter orang jadinya. Kita mengenal misalnya perilaku orang. Kadang-kadang demi dunia dia lupa dengan larangan agama. Ya udah kita jadikan hikmah. Ya Allah, mudah-mudahan jauhkan aku dari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa suka dengan kita. Kenapa? Karena kita memuji Allah, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira jawaban saya, Mbak Pita. Ada lagi yang masuk? Mungkin ini dari Pita juga Ustadz, karena belum ada yang masuk. Untuk sahabat muslim kalau misalnya mau telepon juga boleh. Kita ada waktu 7 menit lagi sampai dengan jam 10 di 0821 7211 8659. Ini ada pertanyaan dari Bunda Mutiara Ustadz. Oh iya, silakan. Iya, izin kita tanyakan ya Ustadz. Iya. Assalamualaikum Ustadz, dari Bunda Mutiara izin bertanya tapi di luar tema Ustadz. Apakah perbedaan sholat sunnah qobliyatan subuh dengan sholat sunnah fajar, yang mana yang lebih utama dikerjakan? Terima kasih Ustadz. Lagunya UJ Bidadari Surga. Oke, Iya. siap Bunda. Jawabannya tidak ada beda antara sholat sunnah fajar dengan qobliyah subuh. Kenapa? Karena sholat sunnah fajar baru boleh dilakukan saat setelah masuk waktu subuh. Jadi begitu qobliyah subuh kapan? Ya setelah juga masuk waktu subuh. Jadi nama lain dari sholat sunnah qobliyah subuh adalah sholat sunnah fajar. Jadi ada beda Ustadz? Tidak ada. Waktunya dari mana Ustadz? Dari setelah saat masuknya waktu sholat sampai berakhirnya waktu sholat subuh. Jadi andai kata nih, misalnya Mbak Pita biasalah sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ini tidak ada yang lebih istimewa ya, karena dua-dua sama ya. Nama lain atau alias orang Indonesia bilang, nama lain dari sholat sunnah qobliyah subuh itu adalah sholat sunnah fajar. Oke. Nah, misalnya Mbak Pita nih biasa nih ke masjid, lalu kemudian Mbak Pita sholat subuhnya kali ini agak telat ke masjidnya. Kenapa? Karena kebanyakan tadi malam makan kerang, sakit perut. Kan gitu ya. Lalu kemudian jadi begitu sampai di masjid udah sholat subuh. Masih boleh nggak setelah sholat subuh saya melakukan sholat sunnah qobliyah subuh? Karena sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya dunia dan isinya. Jawabannya boleh. Kenapa dibilang boleh Ustadz? Karena waktu sholat sunnah fajar, dari masuknya waktu fajar, waktu sholat subuh, sampai kapan? Sampai berakhirnya waktu sholat subuh, terbit matahari. Jadi karena tadi tidak bisa, dimundurkanlah setelah subuh. Cuman yang lebih afdol, yang lebih utama, sebelum pelaksanaan sholat subuh dilakukan. Kalau misalnya setelah sholat subuh yang kita lakukan karena ada sebab, ya berarti keistimewaannya yang kurang. Kemuliaannya, memilih waktunya itu yang kurang. Kalau persoalan dunia dan isinya apakah dapat? Insya Allah tetap dapat. Itu pun jawaban dari saya. Iya, berikut Bunda, semoga dapat pencerahan. Jadi ini kita ada pertanyaan Ustadz. Bagaimana jika kita adalah orang yang rajin ibadah, tapi lisannya sering menyakiti orang lain? Apakah itu dapat menghalangi rasa cinta Allah dan malaikat untuk kita? Iya, yang pasti yang pertama, kalau lisan itu kan gak ada hubungannya dengan dunia. Kalau versinya Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bukan terkait dengan Allah, terkaitnya dengan siapa? Terkaitnya dengan malaikat. Malaikat tidak suka sama kita. Kalau terkait dengan ini, lisan kita buruk, ya itu menjadi dosa yang kita lakukan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ditanya,
cinta atau tidak cinta, suka atau tidak suka, yang jelas malaikat yang tak suka dengan lisan kita yang baik, yang buruk ini gitu. Kita menceritakan yang buruk, yang nggak baik-baik ini, malaikat tidak suka. Kenapa? Karena ini adalah dosa. Ketika dosa, malaikat tidak suka. Ketika kita tidak melakukan dosa, malaikat suka. Itu yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Man taraka dunya ahabbahullah. Siapa yang mencintai dunia, meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, maka dia akan dicintai Allah. Wa man taraka dzunuba ahabbahul malaika. Siapa yang meninggalkan dosa, maka dia akan dicintai oleh malaikat. Nah, jadi ketika kata-kata kita yang buruk itu kan itu kan dosa. Siapa yang nggak suka? Yang nggak suka adalah malaikat. Kalau dari sisi dosanya, ya dosa. Kenapa kita berdosa? Karena nggak disuruh untuk menceritakan, untuk mengucapkan hal-hal yang buruk. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi mungkin sahabat muslim, kita akan closing ya sahabat muslim, udah di jam 9:57 nih hari ini. Jadi sahabat muslim, alhamdulillah cinta Allah itu lebih mahal dari semua yang ada di dunia. Kalau kita dicintai Allah, maka semua akan menjadi mudah, hidup kita akan diberkahi, hati kita menjadi tenang, bahkan malaikat pun mendoakan kebaikan untuk kita di setiap harinya, Masya Allah. Jadi kita udah belajar bersama hari ini bersama Ustadz Rahmat Hidayat. Semoga apa yang udah disampaikan Ustadz memberikan kita pelajaran yang baru, agar kita memperbaiki hati, membersihkan niat, dan terus berbuat baik meski sekecil apapun. Karena sekecil kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Jadi sahabat muslim, jangan lupa hari ini akan ada program yang dibawakan oleh Tito, yaitu tentang sejarah peradaban di dunia dengan tema Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Jadi di jam 2 sampai dengan jam 3 akan diisi oleh Tito. Jadi yuk mulai hari ini kita perbaiki niat, kita mulai kuatkan tekad untuk menjadi hamba yang bukan hanya taat saat di kajian, tapi juga istiqomah di luar kajian. Jadilah pribadi yang membuat orang lain merasa damai saat bersama kita, sahabat muslim. Terima kasih sudah bersama kami di Hikmah Pagi. Semoga ilmu ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, YouTube, dan Spotify dengan username @radioalfati. Dan jangan lupa kita juga ada streaming di alfati-media.com. Dan tetap setia bersama kami di Radio Al-Fatih 107,3 FM, menemani hijrahmu setiap hari. Kita dan mewakili Ustadz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.